Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat proyek baru di Android Studio. Baik, langkah pertama adalah membuka aplikasi Android Studio. Pada tutorial ini, kita menggunakan Android Studio dengan codename Hedgehog atau versi 2023.1.1. Bagi kamu yang belum menginstal Android Studio, kamu bisa mengikuti tutorial cara mendownload dan menginstal Android Studio pada tutorial sebelumnya. Bagi kamu yang masih menggunakan Android Studio versi lama, saya harapkan bisa melakukan upgrade ke versi yang sama untuk keseragaman demi kelancaran dalam mengikuti tutorial ini. Setelah Android Studio terbuka, kamu akan melihat sebuah window berjudul Welcome to Android Studio. Window ini adalah tampilan yang muncul ketika pertama kali kamu menggunakan Android Studio. Jika sebelumnya kamu pernah membuat sebuah proyek menggunakan Android Studio, tampilan window-nya akan sedikit berbeda, yaitu seperti ini. Baik, untuk membuat sebuah proyek baru, kamu bisa menekan tombol New Project. Langkah selanjutnya adalah memilih template screen atau activity yang akan kamu gunakan. Android merupakan sistem operasi yang cukup populer dan banyak digunakan sebagai sistem operasi pada berbagai jenis device, di antaranya handphone dan tablet, smartwatch atau jam tangan pintar, smart TV, dan juga otomotif. Contohnya yaitu smart car. Keunggulan dari Android Studio adalah bisa digunakan untuk membuat aplikasi pada berbagai macam device tersebut. Android Studio juga menyediakan berbagai macam template screen atau activity yang bisa kamu gunakan untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Pada tutorial ini, kita akan fokus untuk membuat aplikasi pada smartphone dan tablet. Kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan template MTPUse Activity. MTPUse Activity adalah screen atau layar kosong yang belum terdapat komponen di dalamnya. Template ini sangat cocok jika ingin membuat aplikasi dari awal. Selain itu, template ini juga cocok untuk para pemula karena tidak menghasilkan banyak kode dan file yang dapat membingungkan para pemula. Umumnya, template-template yang lain seperti Basic Views Activity, Bottom Navigation Views Activity, dan template yang lain akan menghasilkan file dan kode yang cukup rumit untuk dipahami oleh pemula. Akan tetapi, jika nantinya kamu sudah terbiasa dengan Android Studio, maka kamu bisa langsung memilih template-template yang lain untuk mempersingkat waktu. Pada dasarnya, pemilihan template ini bersifat opsional. Artinya, kamu bisa juga memilih No Activity. Pilihan ini tidak menghasilkan screen atau layar apapun. Tetapi jangan khawatir, kamu masih dapat membuat screen atau activity secara manual nantinya. Selain itu, kamu juga tidak perlu khawatir jika salah memilih template. Pilihan ini hanya digunakan pada screen atau activity pertama. Kamu bisa memilih template lain untuk screen selanjutnya. Baik, untuk saat ini, silakan pilih MTPUse Activity, kemudian klik Next. Pada halaman berikutnya, kamu harus mengisi form terkait dengan spesifikasi aplikasi. Yang pertama adalah nama aplikasi. Kamu bebas untuk mengisi apa saja sebagai nama aplikasi, tetapi untuk keseragaman, silakan gunakan nama aplikasi Sekolahku. Yang kedua adalah package name atau nama paket. Package name merupakan ID unik dari sebuah aplikasi Android di Play Store. Setiap aplikasi Android tidak boleh memiliki package name yang sama. Umumnya, para developer menggunakan nama domain dari website organisasi mereka untuk mengidentifikasi aplikasi mereka. Tetapi jangan khawatir, kamu tidak harus memiliki nama domain atau website untuk dapat membuat aplikasi Android. Kamu bisa memasukkan ID apa saja di sini, asalkan ID tersebut belum digunakan oleh aplikasi yang lain di Play Store. Dan jika kamu tidak bermaksud untuk mengupload aplikasi tersebut ke Play Store, hanya untuk proyek pribadi, maka tidak mengapa menggunakan ID apapun, walaupun ID tersebut sudah pernah digunakan oleh orang lain. ID ini nantinya akan digunakan sebagai URL dari aplikasi yang kita upload ke Play Store seperti ini. Pada tutorial ini, silakan gunakan package name berikut, id.rumahcoding.sekolahku. Yang ketiga adalah Save Location. Save Location merupakan lokasi folder di mana proyek kamu tersimpan. Kamu bisa menyesuaikan lokasi foldernya sesuai kebutuhan kamu atau membiarkannya menggunakan folder default yang sudah disediakan oleh Android Studio. Langkah selanjutnya adalah menentukan minimum SDK. Minimum SDK terkait dengan API pada Android. Hingga kini, Android sudah memiliki banyak versi API. Tiap tahun, API Android selalu diimprove, baik improvement pada sisi fitur maupun dari sisi security. Contohnya di sini adalah API 21 atau Lollipop, API 23, Marshmallow, hingga API yang terbaru saat ini yaitu API 34 atau Upside Down Cake. Dengan menentukan nilai minimum SDK, berarti kamu membatasi HP Android yang dapat menginstal aplikasi kamu. Contoh, misalnya, kamu memilih Android API 24.
maka aplikasi kamu hanya bisa diinstal pada HP Android yang menggunakan minimal API 24 atau NuGet. Setelah memilih minimum SDK, Android Studio akan memberikan informasi berupa persentase jumlah HP yang dapat menginstal aplikasi kamu. Contohnya di sini untuk API 24 terdapat sebanyak 96,3% HP di pasaran yang dapat menginstal aplikasi. Tips untuk memilih nilai minimum SDK yaitu gunakan sebisa mungkin SDK yang terendah. Contohnya di sini SDK terendah adalah API 21, maka kamu bisa menggunakan API 21 sebagai minimum SDK. Akan tetapi, jika aplikasi yang akan kamu buat menggunakan fitur yang hanya ada di API tertentu, maka kamu harus menggunakan API tersebut sebagai minimum SDK. Jika kamu bingung apakah fitur yang akan kamu gunakan mulai tersedia pada API berapa, kamu bisa menekan tombol Help Me Choose. Android Studio akan memberikan gambaran singkat mengenai fitur-fitur terbaru pada setiap API. Dengan ini, kamu dapat menentukan mana API yang akan kamu gunakan sebagai minimum SDK. Misal, kamu ingin membuat aplikasi yang menggunakan fitur App Search, maka kamu harus menggunakan Android API 31 sebagai minimum SDK. Karena aplikasi yang akan kita buat tidak menggunakan spesifik fitur, pada tutorial ini kamu bisa memilih API 21 sebagai minimum SDK. Kemudian untuk build configuration language, kamu bisa menggunakan Kotlin DSL seperti yang direkomendasikan oleh Android Studio. Setelah itu, tekan tombol Next untuk melanjutkan. Setelah itu, Android Studio akan mulai melakukan setup project. Jika ini adalah pertama kali kamu membuat project di Android Studio akan melakukan download beberapa library yang dibutuhkan. Pastikan kamu memiliki koneksi internet. Jika tidak, proses setup project akan gagal. Baik, proses setup project sudah selesai. Android Studio memiliki tatap muka yang simpel dan intuitif. Di bagian atas terdapat toolbar yang terdiri dari tombol Run dan Debug. Tombol Run berfungsi untuk menjalankan aplikasi, sedangkan tombol Debug berfungsi untuk menjalankan aplikasi dengan mengaktifkan fitur debugging seperti breakpoint, profiling, script debugging, dan lain sebagainya. Kedua tombol tersebut akan menjalankan aplikasi sesuai dengan konfigurasi dari dua drop-down list di sebelah kirinya. Yang pertama adalah drop-down list device. Di sini kamu bisa memilih device dan aplikasi yang akan dijalankan. Kamu bisa menggunakan virtual device yang disediakan oleh Android Studio atau bisa menggunakan HP Android kamu. Jika kamu belum membuat virtual device sebelumnya, kamu akan melihat tulisan No Device. Cara membuat virtual device di Android Studio sangat mudah. Kita akan membahasnya pada tutorial selanjutnya. Drop-down list berikutnya adalah modul. Sebuah aplikasi Android dapat dipecah menjadi beberapa modul, tetapi umumnya aplikasi hanya menggunakan satu buah modul. Dan Android Studio secara otomatis akan membuat sebuah modul dengan nama App. Untuk aplikasi yang lebih kompleks, seperti aplikasi sistem informasi, perlu dipecah menjadi beberapa modul agar lebih mudah dalam hal pengorganisasiannya. Selanjutnya, di sebelah kanan ada beberapa tombol yang juga cukup penting, yaitu Make Module. Tombol ini untuk melakukan build modul. Tombol Attach Debugger berfungsi untuk melakukan attach debugger pada proses yang sedang berjalan. Kemudian tombol Sync Project berfungsi untuk melakukan sinkronisasi setelah kamu menambahkan dependensi atau merubah konfigurasi aplikasi pada file build.gradle. Kita akan membahas terkait file build.gradle pada tutorial selanjutnya. Kemudian tombol Search Everywhere bisa kamu gunakan untuk mencari file yang mengandung teks tertentu. Android Studio akan mencari di setiap file yang mengandung teks tersebut, sehingga kamu tidak perlu mencarinya secara manual. Cukup menghemat waktu. Selanjutnya ada tombol Project Setting. Tombol ini merupakan drop-down menu. Di dalamnya terdapat beberapa tombol lain yang berhubungan dengan setting projects, seperti SDK Manager dan Project Structure. Kemudian di toolbar sebelah kanan terdapat Device Manager. Di halaman ini kamu bisa menambah virtual device dengan mudah. Sedangkan tombol Running Device adalah untuk melihat layar dari device yang sedang berjalan. Aplikasi yang kamu jalankan nantinya bisa dilihat hasilnya di dalam layar ini. Contohnya seperti ini. Kemudian di toolbar sebelah kiri terdapat dua tombol utama, yaitu Project dan Resource Manager. Pada halaman Project, kamu dapat melihat struktur folder dari aplikasi kamu. Android Studio menyediakan beberapa mode display folder sesuai dengan kebutuhan. Mode Project akan menampilkan folder sesuai dengan struktur Project Gradle. Kemudian mode Package akan menampilkan folder berdasarkan package. Sedangkan Project File akan menampilkan folder sesuai dengan tampilan pada Windows Explorer di Windows atau Finder di Mac. Kemudian mode Android akan menampilkan folder sesuai dengan struktur Project Android.
Umumnya kita akan bekerja di mode Android. Kemudian tombol Resource Manager berfungsi untuk mengatur resource aplikasi seperti drawable, color, dan layout. Tab Drawable akan menampilkan semua image yang digunakan pada aplikasi, baik berupa static image seperti PNG, JPEG, maupun vector image. Sedangkan tab Color akan menampilkan semua warna yang digunakan di dalam aplikasi. Sedangkan Layout akan menampilkan seluruh file XML yang mendefinisikan layout atau layar. Pada toolbar bagian kiri bawah terdapat beberapa tombol. Umumnya, tombol-tombol di bawah ini berkaitan dengan output yang dihasilkan oleh aplikasi, seperti Logcat, Problems, App Quality Insight, Terminal, dan lain-lainnya. Kita akan membahas fungsi dari masing-masing tombol ini pada tutorial-tutorial selanjutnya.